pendapat kan banyak yang lebih mendahului dari kepolisian bahwa oh ini akan begini ya terserah mereka lah. Yang jelas kita masih meyakinin pasti profesional kok, polisi pasti akan lebih bijak. Kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya, karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah. Sebenarnya aku udah tahu sih tidak akan ada RJ. Itu aku sudah tahu. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penetapan status tersangka ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah media nasional memberitakan bahwa Lisa akan segera menjalani pemeriksaan dengan status barunya tersebut. Menurut keterangan yang beredar, penyidik di Tipit Siber Barreskrim Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana pada hari ini sebagai tindak lanjut dari laporan yang diajukan pihak Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Besok LM dipanggil sebagai tersangka, ujar Kasubdit 1 di Tipit Siber Barreskrim, Kombes Rizky Agung Prakoso. Lantas seperti apa tanggapan John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa menyikapi adanya kabar tersebut? Pendapat kan banyak yang lebih mendahului dari kepolisian bahwa oh ini akan begini ya terserah mereka lah. Yang jelas kita masih meyakinin pasti profesional kok, polisi pasti akan lebih bijak dalam menanganin perkara ini seperti apa, meskipun dalam hal mediasi tersebut deadlock gitu. Jadi muaranya perkara ini pasti akan nanti, apalagi ini udah menjadi konsumsi publik, akan lebih terang ke depannya gitu. Semua itu kan masih perlu diuji pembuktiannya. Kalaupun nanti ke depannya seperti apa ya pasti Lisa akan siap menghadapin dan saya juga siap mendampingin gitu. Semua kan ada konsekuensinya dan semua kan ada nanti justru bakal kebuka lebar gitu loh. Di sini siapa sebenarnya yang selalu diagung-agungkan dengan baik, ternyata di dalamnya bobrok, ya kan akan terbuka lebar lagi nantinya. Kan yang jelas kedua belah pihak ini kan salah. Enggak dari Lisa Mariana sendiri maupun Ridwan Kamil sendiri. Kan ini kan sebabnya jelas. Kenapa Lisa sampai berkuar-kuar di media? Kan jelas ada sebuah kejadian nih. Dan komunikasi yang terputus, ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu nih kenapa sampai bisa serame ini kan itu. Jadi ya mungkin dari pihak kepolisian juga masih mendalamin seperti apa, makanya kita nggak mau mendahului, nggak mau so tahu, biar internalnya dari mereka. Kalaupun nanti sudah gelar, kan kita juga bisa untuk mengajukan gelar bersama nanti. Kita juga berhak untuk menghadirkan ahli pada saat nanti gelar nanti. Gelar perkaranya kapan? Kami belum tahu, tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Pak RK pengen untuk bisa tersangka dan masuk penjara. Ya, jadi gini, kalau itu ya sudah ini ya kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya, karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai. Gitu. Di sisi lain, pihak Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya mengaku hingga saat ini masih menunggu salinan hasil tes DNA yang disebut-sebut menjadi salah satu alat bukti dalam perkara tersebut. Menurut pernyataan tim kuasa hukum, hasil tes DNA itu seharusnya sudah dikeluarkan oleh Barreskrim Mabes Polri, namun hingga kini belum juga diterima oleh pihak Lisa. Padahal, dokumen tersebut dinilai penting untuk memperjelas duduk perkara dan menjadi bahan pembelaan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Pihak Lisa menilai keterlambatan pemberian hasil tes DNA tersebut menimbulkan tanda tanya besar, mengingat hasil itu dapat memberikan kejelasan atas isu yang berkembang di publik.
Mereka pun berharap Bareskrim segera menyerahkan salinan resmi hasil tes tersebut agar proses hukum bisa berjalan secara transparan dan berkeadilan. Terakhir kan kita ke Mabes itu pada saat yang mediasi deadlock. Sampai saat ini belum ada update. Kami juga kan masih menunggu kopi dari hasil tes DNA yang sudah bersurat dari sebulan yang lalu ke Pusdokes sesuai dengan arahan dari Cyber Bareskrim sendiri kan untuk kalau minta salinan itu ke Pusdokes. Kita sudah bersurat tapi belum ada jawabannya. Kemarin itu kita seminggu yang lalu kita ke Mabes gitu menanyakan untuk masalah surat tersebut sudah belum dijawab dan salinan untuk hasil tes DNA juga belum ada jawaban atau belum kita terima. Mungkin hari Senin kita akan bersurat lagi yang kedua. Jadi kalau untuk masalah update perkara yang di Mabes, ya kita sebagai terlapor ya menunggu saja gitu. Karena kan nggak bisa kita intervensi, itu kan ada kewenangan dari Cyber Bareskrim sendiri, prosesinya seperti apa. Kalau masalah itu lebih internal mereka. Jadi kita juga nggak begitu mengetahui gitu kan nanti dari pihak Cyber Bareskrim sendiri gitu. Mereka rapat internal untuk masalah gelar tersebut gitu. Karena saya yakin kok pasti polisi akan lebih bijak untuk menangani masalah perkara Undang-Undang ITE ini kan sebab akibatnya kan ini jelas nih kan gitu. Nama siapa yang dicemarkan dasarnya kan ada nih gitu. Meskipun kita juga masih menunggu hasil tes DNA nanti yang salinan kopinya yang belum kita terima gitu. Ya kan kita menunggu salinan hasil tes DNA kemarin yang dari Pusdokes, belum ada nih respon dari Pusdokes sendiri gitu loh. Karena kan itu hak kami juga untuk menerima salinan tersebut dari kedua belah pihak nih, pihak Pak RK maupun dari Lisa Mariana. Kalau surat sih sudah dari pas kita terima hasil DNA tersebut kita sudah kirim surat ke Pusdokes gitu. Cuman kita belum dapat jawaban nih, mungkin karena masih sibuk atau apa gitu. Makanya kita nanti akan coba hari Senin mengirim surat kembali yang kedua memohon agar kita bisa dapat salinan hasil tes DNA tersebut. Karena itu kan rekap medis yang sah untuk Lisa Mariana juga dan kita juga berhak gitu untuk menerimanya, di mana nanti kita mau konsultasi ya kan seperti apa sih hasil tes DNA ini dan cara ininya seperti apa gitu membacanya. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, pihak Lisa Mariana mengaku masih berpegang pada pernyataan Ridwan Kamil yang sebelumnya sempat menyampaikan keinginan untuk mengutamakan jalur restoratif justice sebagai langkah penyelesaian kasus ini. Menurut kuasa hukum Lisa, sejak awal pihaknya membuka diri untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dan berharap proses hukum dapat berakhir damai tanpa harus berlanjut ke meja hijau. Namun, harapan tersebut perlahan memudar setelah Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka atas laporan yang diajukan oleh Ridwan Kamil terkait dugaan pencemaran nama baik. Pihak Lisa menilai langkah penetapan tersangka ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya sempat ada sinyal positif dari pihak pelapor yang menyatakan siap mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan. Meski begitu, tim hukum Lisa menegaskan bahwa mereka tetap akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, sembari berharap kesempatan untuk berdamai masih terbuka. Lalu langkah apa yang akan digunakan pihak Lisa jika nantinya tak ada sama sekali langkah restoratif justice dengan pihak RK? Kita itu kan mengikut statement yang awal dari mulai sebelum tes DNA sampai sudah hasilnya tes DNA. Kita kan mengikuti statement dari pihak kuasa hukumnya RK sendiri gitu. Maupun dari RK sendiri mau mengedepankan untuk restoratif justice yang selalu untuk ya mencari solusi yang baik gitu loh ke depannya, karena ini kan bicara masalah aib nih ya kan, bicara masalah aib ini ya bisa saling introspeksi diri masing-masing pihak dari
Ridwan Kamil sendiri maupun Lisa untuk menata hidup yang baik ke depannya. Nah, makanya pada saat kemarin mediasi, ya klien kami Lisa sendiri ya harapannya pun ya bisa dengan baik. Ternyata ya tidak, ya sudah gitu ya, kita akan terus gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Sebenarnya aku udah tahu sih tidak akan ada RJ. Itu aku sudah tahu. Aku sudah tahu dari awal. Karena kita pengen tahu sebenarnya apa permintaan dari RJ tersebut. Tapi ya itu balik lagi, ternyata UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan. Jadi apa yang dibilang memperjuangkan hak anak itu anak siapa, ya kan? Yang dia udah jelek-jelekin institusi itu, bagaimana? Institusi ini Bareskrim loh, ini rumah sakit Kapolri loh. Masa kalian bisa bilang bahwasannya ini dimanipulasi lah, ini digini lah, ini gitu lah? Percaya kalian? Ini case nasional loh, ini case besar loh. Itu satu. Kedua, tidak mungkin para bapak polisi yang terhormat itu memperjuangkan apa namanya, dia punya pangkat jabatan cuman gara-gara case ini gitu. Apalagi Bapak Ridwan Kamil sekarang sudah menjadi seorang sipil, bukan pejabat negara gitu. Jadi jangan digiring kemana-mana nih gitu. Kan Lisa selalu menggiring, alah mentang-mentang gue miskin dia kayak nggak ada, bukannya lo juga minta duit kan gitu. Ujung-ujung kan duit. Dari lo minta di pengadilan negeri juga lo mintanya 16M, baru-baru 16M kan Lisa sekarang. Dari pihak kuasa hukum RK dengan RK sendiri kan yang dimintakan ketika sudah selesai tes DNA ini mau positif ataupun negatif ya kan, identik dan non identik, kan dia bilang akan menerima hasil apapun dan dia akan mengutamakan untuk kedepannya restoratif justice kedepannya. Tapi ya nggak tahu, berubah-ubah kan. Kita ngikutin aja, ya maunya berdamai ya sangat bagus di sini ya kan. Mau enggak juga ya terus kita dampingin gitu, karena kan seperti saya bilang bahwa dari perkara ini kedua belah pihak itu dapat konsekuensi masing-masing. Di balik kabar miris yang tengah menimpa Lisa Mariana usai dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka, muncul kejutan lain dari kehidupan pribadinya. Di saat publik menanti pernyataan resminya terkait kasus hukum yang menyeret namanya, Lisa justru mengumumkan kabar bahagia melalui akun media sosialnya bahwa ia telah resmi rujuk dengan mantan suaminya, Doris Setiawan. Kabar tersebut sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat pasangan ini sebelumnya telah berpisah selama 2 bulan setelah Lisa dijatuhi 3 kali talak oleh Doris. Namun, kisah cinta mereka tampaknya belum benar-benar usai. Melalui unggahan yang diiringi foto-foto mesra, Lisa memperlihatkan momen akad nikah ulang dengan Doris yang menandai lembaran baru dalam rumah tangga mereka. Justru jadi kayak pengantin baru. Kan 2 bulan terpisah ya, kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan gitu. Jadi ya sudah gitu. Iya tuh dia main-main talak 3 aja gitu kan. Adalah nanti diundang lah, cumi-cumi lah. Dorongan dari keluarga juga sih gitu. Ya pokoknya doain aja lah Mbak yang baik-baik. Kalau suami sih ya jadi penguat banget sih gitu. Jadi itulah salah satu alasan untuk ya udah rujuk gitu. Suka dukanya banyak lah, kita jalanin 4 tahun sampai ya nggak bisa makan kayak gitu-gitu. Iya, saling support. Banyak lah. Banyak support dari keluargaku sih. Dari keluarga dia juga. Gitu. Support materi ya. Karena kan dia kan tipikal yang humoris, terus kayak emang lebih paham kan, umurnya juga lebih tua ya daripada aku, jadi lebih yang kayak ngemong lah gitu. Karena tuh aku tuh orangnya emosian, menggebu-gebu kan, dan dia tuh bisa meredam semuanya. Ya semoga rumah tangganya bisa jauh lebih baik lagi. Terus kita juga maksudnya bisa mengabadikan tumbuh kembang anak dengan baik gitu kan, kasih pendidikan yang baik, berkarya bareng dia gitu-gitu kan juga
ada Mbak jiwa-jiwa entertainnya gitu kan. Kabar rujuknya Lisa Mariana dengan mantan suaminya Doris Setiawan memang berhasil mengejutkan publik. Bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Lisa sempat membuat heboh jagat maya dengan unggahan foto dirinya mengenakan busana pengantin bersama seorang pria bernama Andri. Unggahan tersebut sempat menimbulkan spekulasi liar bahwa Lisa telah menikah lagi setelah perceraiannya dengan Doris. Namun, setelah ramai dibicarakan, terkuak fakta sebenarnya bahwa hubungan antara Lisa dan Andri hanyalah sebatas rekam kerja. Melalui klarifikasi di media sosial, Lisa menjelaskan bahwa foto pernikahan yang sempat viral itu hanyalah bagian dari konsep promosi video klip yang tengah digarapnya bersama Andri. Ia menegaskan tidak pernah menikah dengan pria tersebut dan meminta publik untuk tidak salah menafsirkan unggahan tersebut. Oh, Andri itu hanya project video klip, terus aku jadi muse Kak Adi Rustana. Gitu. Enggak ada. Gini. Kita tuh deket aja. Deket kan bisa jadi sahabat, temen, bener gak? Gitu. Ada memang. Udah lewat. Udah deh, gue gak mau bahas-bahas itu mah. Yang lain aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.